Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang sudah memberikan kita untuk hidup di alam dunia ini dan hakikatnya berproses untuk menuju ke alam-alam berikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai untuk mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi sudah saya bacakan sedikit ya keterkaitan dengan surat Al-Baqarah, yaitu ayat 21 ya. Jadi di situ dikatakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya. Tafsir di dalam ayat tersebut adalah hai orang-orang, hai manusia, ya. Hai orang-orang, hai manusia, ya. Hai sekalian manusia, maksudnya panggilan kepada semua manusia, ya. Hai sekalian manusia, hai orang-orang, ya, semuanya tanpa terkecuali, hai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi sebelum kita tentunya sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang sudah banyak sekali ya orang-orang sebelum kita. Nah, kita ini di alam dunia ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu sembahlah Tuhanmu. Kata Allah ya, sembahlah Tuhanmu. Ya. Kemudian di samping menyembah ya kita tentunya mengabdi sepenuhnya ya. Karena dengan menyembah, mengabdi sepenuhnya, kita menjadi orang yang takwa. Begitu juga orang-orang sebelum kita. Perintahnya selalu begitu. Sembahlah Tuhanmu ya, yang menciptakan kamu. Kita ini diciptakan oleh Allah ya. Dan orang-orang sebelum kita ya Allah yang menciptakan. Mulai dari Nabi Adam sampai sekarang dan sampai akhir nanti ya, tetap ya Allah itu sebagai pencipta, Maha Esa, Maha Kuasa ya, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, tujuan Allah supaya kita menjadi orang yang takwa. Kalau sekedar diucap gampang ya takwa, tetapi realisasi dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk kepribadian takwa itu ya melalui proses. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang hidup. Ya, bahwasanya manusia yang pertama diciptakan ya sebagai makhluk Allah yang sempurna ini adalah Nabi Adam ya. Nah, Nabi Adam merasa hidup ini kurang berarti
tanpa ada pendamping. Akhirnya apa? Ya, melalui tulang rusuk sebelah kiri ya diciptakan Siti Hawa, ya, manusia yang kedua. Nah, merasa tenang, ayem, ya, tentram, ya, hidup di surga si Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menurut sejarah, ya, ketika di alam surga, ya, ada satu pesan dari Allah, jangan kau dekati pohon kuldi, ya. Ya, insya Allah, ya, kalau Nabi Adam, ya, bertahan untuk tidak mendekati pohon kuldi, tetapi Siti Hawa itu memohon kepada Nabi Adam supaya minta buah kuldi. Dengan penuh berat hati, akhirnya Nabi Adam pun, ya, meluluskan apa permintaan Siti Hawa. Akhirnya apa, ya? Akhirnya karena larangan yang sudah diperbuat oleh Nabi Adam, keduanya, ya, keluar dari surga. Ya, akhirnya diturunkan ke alam dunia. Ya, insya Allah setelah sekian tahun dipisahkan, ya, antara Nabi Adam dan Siti Hawa, akhirnya mereka bertemu, dan setelah bertemu, alhamdulillah, syukur, ya, mereka melakukan hubungan intim, ya, layaknya suami istri, ya. Jadi melakukan hubungan intim sebagai suami istri, dan akhirnya berbagai keturunan, ya, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui persetubuhan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya. Konon ceritanya, ya, lahirnya selalu laki-laki perempuan, ya. Jadi seolah-olah sudah berjodoh-jodoh. Nah, seiring dengan kemajuan, ya, akhirnya termasuk sampai pada diri kita. Kita ini adalah keturunan Nabi Adam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita udah sampai keturunannya keberapa tentunya kita nggak tahu, ya. Yang jelas, ya, mungkin sudah sampai sekian ya, karena nisbinya ilmu pengetahuan kita, ya, terbatasnya ilmu pengetahuan kita, ya. Kita udah sampai cucung Nabi Adam yang keberapa, wallahu alam, ya. Hanya Allah yang mengetahui. Yang penting, ya, Allah berpesan, hai sekalian manusia, ya, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Ya, tentunya orang-orang yang sudah mendahului kita, ya, agar menjadi orang yang takwa. Maksud dan tujuannya, ya, tentunya kita semua untuk bisa menjadi orang yang takwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan perkembangan zaman, ya, keterkaitan dengan hakikat hidup, ya. Nah, kita ini tentunya bisa hidup seperti ini, ya, itu terjadinya pernikahan antara kedua orang tua kita, ya. Kemudian keduanya saling melakukan hubungan intim, kemudian menghasilkan, ya, anak, ya. Jadi bersatunya antara jiwa raga, ya, di dalam tubuh manusia, ya, bermula dari terjadinya pernikahan secara resmi, ya, antara seorang bapak, seorang ibu, ya, sehingga setelah terjadinya ikatan perkawinan secara resmi, akhirnya insya Allah, ya, mendapatkan ataupun mempertahankan keturunan-keturunan yang sampai saat ini, termasuk diri kita, termasuk anda semua, ya. Tentunya ini adalah menurut aturan agama. Jadi sebenarnya, ya, kalau kita orang yang beragama, ya, terjadinya
seorang bayi melahirkan itu karena ada faktor, yaitu terjadinya pernikahan yang sah menurut pemerintah maupun menurut agama. Ya, kalau insya Allah nanti kalau sudah terjadi hubungan intim karena sudah ada ikatan perkawinan yang sah, akan membuahkan keturunan-keturunan yang baik. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kehidupan juga ada kematian, ya. Dan hakikatnya ya, kita semua ini banyak berpenafsiran ya. Hidup ini adalah perjuangan. Ya. Perjuangan untuk capai suatu kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ya memang kita ini hidup ini adalah perjuangan. Ya. Dan di dalam perjuangan ini tentunya untuk menjalani hidup dan kehidupan ini berbagai liku kehidupan kita alami. Ya. Bahkan sementara ada yang mengatakan ya hakikatnya hidup ini hanya menunggu ajal. Nah, sebenarnya ya betul juga ya. Pagi, siang, sore, malam ya. Kita ini nggak tahu ya kapan ajal menjemput. Jadi bukan semata-mata hanya menunggu ajal, tetapi perlu kita perjuangan. Perlu kita perjuangkan. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup ini selalu berpasang-pasangan. Ada bumi ya, ada langit. Kemudian ada kondisi siang dan ada juga kondisi malam. Termasuk ada jenis kelamin ya. Bukan hanya manusia saja ya, yang laki-laki ataupun perempuan ataupun pria wanita ya. Tetapi dunia hewan pun juga mengenal jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Bahkan ada yang mempunyai dua jenis kelamin. Ya. Satu sisi dia sebagai laki-laki, satu sisi dia sebagai perempuan ya. Jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Khususnya itu ada istilah hermafrodit ya. Itu binatang yang mempunyai dua jenis kelamin. Di antaranya itu ada cacing ya. Cacing itu mempunyai dua jenis kelamin. Itu rahasia ilahi, Masya Allah ya. Jadi ternyata laki-laki, perempuan ya, jantan, betina ya, kalau diibaratkan dunia hewan ya, itu memang ya spesifikan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya. Ya kalau dunia hewan ya hakikatnya kita juga kalau di dalam ilmu biologi kita masuk ke dunia bagi menjadi dua, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kita terklarifikasi masuk ke dunia yang manusia yang sempurna lah, kalaupun ciptaan Allah ya, manusia yang paling sempurna ya. Ya tentunya berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain ya. Jenis kelamin kita juga dikatakan pria wanita ya. Kalau dunia hewan itu ada istilah jantan, ada istilah betina ya. Bahkan kadang-kadang ya dunia tumbuhan juga ada yang jantan, ada yang betina. Memang kuasa ilahi ya. Dan juga ada orang kaya, ada orang miskin. Kenapa dikatakan kaya? Karena ada orang miskin. Kenapa dikatakan miskin? Karena ada orang kaya. Yang begitulah kehidupan ya. Jadi ada kaya, ada miskin. Kemudian jangan terlalu sedih kalau menjadi orang miskin, dan jangan terlalu bangga menjadi orang kaya, karena semuanya itu hakikatnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di muka bumi ini ada juga yang menangis, ada yang tertawa. Ya, mungkin menangis sedih, tapi tidak berarti setiap menangis itu sedih. Ada kalanya tangis bahagia.
Misalnya pengantin itu sedang menangis, tangis pengantin itu biasanya tangis bahagia. Ya. Begitu juga ya tertawa, ada kalanya juga tertawa itu hakikatnya tidak semua yang tertawa itu di hatinya itu tertawa. Ada juga yang tertawa karena mungkin ya melihat situasi kondisi ya, padahal sedang kondisi bela sungkawa ya, itu kadang-kadang tertawanya itu di hatinya tidak tertawa, hatinya sedih. Kemudian ada pagi, ada sore ya, ada siang, ada malam, ada senang, ada sedih ya. Kadang ada senang, ada sedih ya. Bahkan sampai menangis, tertawa ya. Kemudian ada hitam, ada putih, pahit, manis ya. Ada baik, ada buruk ya. Ada yang halal, juga ada yang haram. Semuanya itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal mana yang harus kita ikuti. Ya. Ada juga ya khalik, ada juga makhluk. Khalik itu merupakan ciptaan, makhluk itu yang diciptakan. Ya. Kita ini sebagai makhluk ya, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kehidupan. Dan hidup ini usahakan menjadi orang yang sehat. Nah, sehat di sini tentunya ada jasmani dan ada rohani. Ada istilah makanan jasmani, ada istilah makanan rohani. Ya. Kalau supaya sehat jasmani, tentunya kita harus memakan makanan yang dibutuhkan oleh nutrisi tubuh yang ada. Di antaranya ya karbohidrat yang cukup, vitamin yang cukup, lemak yang cukup ya, minum-minuman yang cukup ya. Ada istilah buah, ya, sayuran yang mengandung vitamin banyak ya, ada yang daging, ada yang tahu tempe ya, ya ada yang minum susu ataupun makanan-makanan tambahan yang lain. Itu dari segi jasmani, dan kesemuanya dibutuhkan oleh organ tubuh supaya pertumbuhan kita menjadi sehat ya. Jadi di samping itu juga harus ada unsur halal ya, makan dan minum harus yang baik, yang halal, yang thayyib, termasuk perolehannya juga yang thayyib, yang baik ya. Hakikatnya semua makanan yang kita makan itu enak atau tidak enaknya hanya sebatas di mulut. Setelah sampai di perut ya sama saja ya. Jadi istilahnya itu nggak usah kita iri ya, ataupun kita mencerca ya makanan yang sudah dihidangkan. Apapun yang dihidangkan oleh orang tua kita ataupun saudara kita, ya tentunya mari kita nikmati dengan penuh kesenangan hati ya. Jangan sampai mencerca, karena hal ini dilarang oleh agama ya. Kalau bahasa Jawanya itu nggak boleh maidu ya. Maidu itu ya istilahnya itu mencacat makanan yang sudah dihidangkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita sehat ya. Insya Allah ya, dengan kesehatan yang kita miliki ya, mudah-mudahan kita bisa melangsungkan hidup dan kehidupan sebagaimana mestinya. Nah, di samping jasmani juga rohani kita ya, itu perlu kita arahkan sedemikian rupa ya. Kita beri makanan sedemikian rupa. Apa sih makanan rohani itu ya? Mungkin ya bisa jadi ceramah-ceramah agama ya, ataupun dunia pendidikan yang lain, baik pendidikan secara dunia maupun pendidikan secara akhirat. Ibadah-ibadah berupa sholat ya, itu merupakan kebutuhan rohanian kita.
kemudian puasa, ya, ya belajar, ya, yang nggak ada habis-habisnya. Kemudian juga rekreasi, yaitu juga merupakan di samping jasmani juga rohani, ya. Kita rekreasi, kita belajar membaca Al-Quran, ya, belajar ilmu-ilmu yang lain, baik ilmu dunia maupun akhirat, itu akhirnya, ya, kita memenuhi kebutuhan rohani. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak langsung, ya, menjadi orang dewasa. Kita itu bermula dari dunia anak, ya. Akhirnya meningkat sampailah ke pemuda, ya, ataupun remaja. Dikatakan masa muda adalah masa yang paling indah, ya. Nah, sebagai pemuda tentunya harus rajin menuntut ilmu, rajin belajar, ya. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, ya. Karena estafet kepemimpinan sekian tahun, ya, 10 tahun ataupun 15 tahun yang akan datang itu ada di pundak Anda. Jadi tentunya harus, ya, rajin dalam segala aktivitas. Jadi pemuda kalau bisa juga yang taat pada agama, ya, nggak usah nunggu-nunggu, ya, karena kita tidak tahu, ya, umur kita tidak tahu. Nanti kalau sudah tua aja lah kita taat pada agama, nggak boleh seperti itu, ya. Nanti rajin sholatnya kalau sudah usia lanjut aja lah, kita nggak tahu. Jadi bahkan, ya, para ulama acung jempol kepada pemuda yang sudah taat pada agama, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai, ya, pemuda yang taat agama daripada, ya, yang sudah tua juga taat agama. Tetapi kalau pemuda sudah taat agama itu Allah lebih mencintai, ya. Kalau bisa juga hatinya terpaut akan masjid, karena, ya, pemuda yang hatinya terpaut akan masjid, insya Allah di alam akhirat nanti, ya, di antara orang-orang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya juga orang ataupun pemuda yang hatinya terpaut akan masjid. Sementara, ya, orang-orang lain tidak mendapatkan perlindungan, tetapi orang yang hatinya terpaut akan masjid, ya, khususnya pemuda itu nanti akan mendapatkan, ya, naungan ataupun perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada istilah pemuda itu putus asa ataupun menyerah, itu tidak ada. Tetap semangat dan semangat, ya. Semangat tinggi untuk capai suatu cita-cita. Cita-citanya sudah berhasil, tentunya bagaimana untuk peningkatan, ya, profesi yang sudah mereka miliki tersebut. Jadi pemuda juga haruslah yang punya sopan santun, punya etika, berestetika, ya, dan berbudi pekerti yang mulia ataupun berbudi pekerti yang luhur, ya. Sebagai pemuda harus ditanamkan seperti itu, ya. Jangan harap, ya, nanti tuanya akan menjadi baik kalau dari pemudanya juga sudah tidak baik. Jangan harap. Tetapi insya Allah kalau dari pemudanya sudah baik, nanti insya Allah, ya, tua akan juga menjadi lebih baik. Dan tentunya, ya, baik di sini tentunya pemuda yang soleh, taat kepada ajaran agama. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup dan kehidupan ini selalu diatur oleh apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, ya. Dan Allah menyiapkan sehari semalam itu, waktu itu 24 jam, ya, 24 jam dan terus berjalan setiap hari, ya. Nah, di situ waktu terus berputar, waktu terus berjalan, ya, nggak pernah sedikit pun waktu itu berhenti. Nah, ini kekecualian kalau waktu di dalam
jam dinding ya, kemudian nggak ada setrumnya, baterainya, ya udah kadang waktunya molor. Jadi mohon maaf ini ya untuk saudara-saudaraku, khususnya di masjid-masjid yang ada jam, yang mana jam tersebut dipasang tempat permanen, sedangkan jamnya rusak ataupun setrumnya nggak ada, itu lebih baik dilepas ya. Karena itu juga salah satu kecerobohan kita ya. Kita memasang jam dinding, kenyataan orang melihat kok jamnya nggak sesuai dengan waktu yang sebenarnya. Nah, itu kecerobohan kita. Itu lebih baik dilepas saja lah. Ini maaf nih, lebih baik dilepas saja. Jadi walaupun bagaimana, ya kalau memang mau dipasang ya harus dirawat. Dirawat sedemikian rupa ya, dicocokkan sedemikian rupa, jangan sampai ya, terlalu cepat maupun terlalu lambat ya, karena waktu sudah diatur sedemikian rupa. Ini kaitannya dengan kesempatan ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, waktu yang sudah diatur sedemikian rupa, termasuk waktu-waktu ataupun jam-jam ketika ibadah, baik itu bekerja ya, sholat maupun istirahat. Kalau semuanya itu diniati dengan bismillah, merupakan suatu ibadah ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita ini menyia-nyiakan waktu yang sudah diatur sedemikian rupa itu ya. Gunakan waktu bila perlu, dibikin jadwal kerja ya, supaya kita tidak terlalu bingung untuk memanfaatkan waktu 24 jam yang sudah ada ya. Dan kaitannya dengan waktu ini, kalau bisa jangan beri kesempatan untuk setan ya. Bagi setan jangan diberi kesempatan ya ke dalam tubuh kita ya, dengan cara ataupun dengan tameng selalu tingkatkan iman takwa kita dalam segala perilaku ya. Perbanyak istighfar ya, insya Allah. Juga kalau bisa jaga wudhu kita ya. Usahakan kita khusyuk di dalam sholat ya. Karena Rasulullah SAW melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya usahakan kita mengikuti waktu sholat. Ekstra lah khususnya waktu sholat ini, karena insya Allah ya, pertanyaan Allah ketika di alam akhirat nanti yang pertama kali dihisab adalah masalah sholat. Jadi gunakan waktu sholat selama sehari semalam yang hanya cuma 5 waktu itu dengan sebaik-baiknya, dan tentunya dengan cara berjamaah ya. Berjamaah di lingkungan masjid maupun di mushola. Kalaupun toh harus di rumah, ya berusaha untuk bisa berjamaah ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping itu juga kesempatan duha misalnya ya kita gunakan. Kesempatan bertahajud juga kita gunakan ya. Pokoknya jangan sampai waktu berlalu begitu saja tanpa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Waktu harus kita manfaatkan secara efektif dan efisien, tepat guna, tepat sasaran ya. Itu upayakan seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping itu juga dikatakan ada kaya, ada miskin. Tadi dikatakan adanya orang kaya karena ada yang miskin ya. Kita nggak usah kecil hati seandainya kita ditakdirkan oleh Allah mungkin belum memiliki harta benda yang banyak. Tetapi kalau kita mau bersyukur, insya Allah ya, kita pun akan bisa berbahagia ya. Karena kaitannya dengan kaya miskin itu sebenarnya relatif ya. Orang yang
kecukupan ya, serba berkecukupan ya, baik dari segi mungkin materi ya, dari ilmu maupun dari segi batiniah ya. Orang yang serba berkecukupan, misalnya ilmunya tinggi, nah tentunya bersyukur ya, dimanfaatkan dengan cara mensyukuri ilmu tersebut, diamalkan ya kepada orang lain. Siapa tahu ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat. Diberi kekayaan materi misalnya, tentunya harus menggunakan materi ini dengan sebaik-baiknya ya. Kalau Rasulullah SAW itu dermawan, apa salahnya ya kita ikuti Rasulullah SAW ya. Hobi untuk memberi kepada orang lain, bersedekah. Insya Allah dengan bersedekah mampu menolak bala yang sesuai bala tersebut akan diberikan kepada kita ya. Ada juga istilah kaya hati ya. Nah, kaya hati di sini tentunya kita harus lapang dada ya, terhadap situasi kondisi yang ada. Ada yang mengatakan dalam syair ya, miskin harta nggak masalah, yang penting kaya hati. Nah, ada yang seperti itu ya. Ada yang bilang rugi dunia nggak apa-apa, yang penting nggak rugi akhirat. Ada yang seperti itu. Tapi ya kalau bisa ya kita jadi orang itu yang di dunia nggak rugi, terlebih di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitannya dengan kekayaan ini sebenarnya kalau menurut pandangan agama itu sebenarnya orang yang mau bersyukur ya, terhadap apa yang udah ia miliki ya. Insya Allah kalau orang mau bersyukur, insya Allah ya, dia termasuk orang yang kaya. Kemudian mereka juga bersabar ya atas segala apa yang terjadi pada dirinya ya. Diberi kebaikan, alhamdulillah. Ketika mendapat musibah ya, dia tetap bersabar ya. Jadi syukur dan sabar ya selalu dibawa dimanapun dia berada ya. Itulah orang kaya. Dan juga orang yang selalu bertawakal. Setelah usaha sekeras mungkin, baik pikiran maupun tenaga ya, apa perolehan hasilnya itu dia bertawakal. Inilah terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ia menerima dengan lapang dada tersebut atas jerih payah yang sudah ia lakukan. Dan juga kaitannya dengan kekayaan ini juga, orang kaya itu tentunya selalu husnudzon ya. Husnudzon selalu berbaik sangka kepada sesama, kepada orang lain. Dan juga antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat itu seimbang. Karena di dalam Al-Quran juga dikatakan ya, tuntutlah kampung akhirat, tetapi jangan engkau lupakan akan duniamu ya. Ada salah satu doa juga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Ya Allah, berikan aku kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, serta jauhkan aku dari panasnya api neraka. Jadi dunia dan akhirat itu dilaksanakan juga ya. Insya Allah dilaksanakan secara seimbang ya, seimbang. Jadi dunia itu penting, akhirat juga penting. Rugi dunia jangan sampai, terlebih apalagi rugi akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua ini sebenarnya merasa miskin iman ya, miskin iman. Sehingga dengan merasa miskin iman ini, tentunya kita berupaya untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Jadi dimanapun kita berada ya, tentunya kita sama-samalah
berusaha untuk tingkatkan keimanan dan ketakwaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, khususnya pada diri kita dan juga pada keluarga kita dan handai tolan yang ada di desa kita, di kecamatan kita, bahkan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.